Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih dengan membaca kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah. Kita di pertemuan ini, pertemuan terakhir di pembahasan solat di kitab kedua. Karena sisa dua solat yang belum kita kaji, yaitu solat gerhana dan solat istisqa, minta hujan. Jadi dengan ini nanti selesai kitab as-solah. Pembahasan solat kita tamat setelah sebelumnya pembahasan toharoh. Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di penghujung kitab solat, yaitu bab ke-14, babus solatil kusuf, bab solat gerhana. Solat gerhana artinya solat yang disebabkan terjadinya gerhana. Apakah itu gerhana bulan atau gerhana matahari? Dua ini tentunya disyariatkan padanya solat. Dan itu disyariatkan karena dua hal itu adalah termasuk tanda dari tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Bulan dipertemukan dengan matahari atau matahari dipertemukan dengan bulan. Karena matahari dan bulan berputar mengelilingi bumi, bukan sebaliknya. Bukan bumi yang mengelilingi matahari. Tapi matahari dan bulanlah yang bergerak. Bumi tidak bergerak. Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini sering memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya gerhana. Pernah terjadi di masa Nabi gerhana dan orang-orang takut dengan melihat kejadian itu. Iya. Maka Nabi SAW mengingatkan mereka, Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sungguh matahari dan bulan itu dua tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasifan li mauti ahadin wala li hayatih. Kan di sana ada keyakinan salah. Dulu di masa jahiliyah kalau gerhana, oh ada ini kejadian. Maka Nabi meluruskan dulu keyakinan. Ini dua ayat-ayat Allah ini tidaklah terjadi gerhana karena adanya yang meninggal atau adanya yang hidup. Tidak. Tidak ada hubungannya ini dengan meninggalnya seorang atau hidupnya seorang. Fa'idha ra'aitum dhalik fad'ullah. Kalau kalian melihat gerhana, ini ada tuntunannya. Kalau kalian melihat gerhana matahari ataupun bulan, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah. Wa sallu, dan salatlah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Artinya lakukan kebaikan. Karena ini bisa saja adalah kiamat. Dan orang-orang terdahulu dibinasakan karena adanya mendung. Dia kira itu hujan. Ternyata itu adalah hujan batu. Membinasakan mereka. Ada juga yang bertiup angin. Ternyata anginnya membinasakan mereka. Seperti kaum Tsamud itu dibinasakan dengan petir. Sementara kaum Ad dibinasakan dengan angin yang bertiup selama 7 hari berturut-turut. Iya. Dan macam-macam musibah Allah itu. Maka kalau ada gerhana, bisa saja itu adalah tanda dan pendahuluan dari musibah yang akan turun. Maka kalau kita melihat itu, kata Nabi, berdoalah kepada Allah, minta keselamatan. Bertakbirlah. Solatlah. Ini solatnya yang kita akan bahas. Solat gerhana. Dan bersedekahlah. Adapun masalah solatnya, kalau doa jelas, bertakbir jelas,
sedekah tentunya jelas. Tinggal sekarang masalah sholat. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata beliau, hiya sunnah, hukumnya dulu. Sholat gerhana hukumnya sunnah. Jadi kalau ada terjadi, sunnah kita berangkat ke masjid untuk melakukan sholat gerhana. Wa as-sahhu ma warada fi sifatiha raka'atan. Yang paling sahih terkait dengan cara pelaksanaannya itu adalah 2 rakaat. Jadi sholat gerhana itu dilakukan 2 rakaat. Cuman ada caranya yang berbeda sedikit. Apa itu? Fi kulli raka'atin ruku'an. Di setiap 1 rakaat itu ada 2 ruku. Makanya kesimpulan daripada sholat gerhana adalah 4 kali sujud, 4 kali ruku. Itu dia. Cuman bedanya kalau sujud kan, sujud pertama naik, antara 2 sujud turun. Kalau ini habis ruku pertama naik, lanjut baca. Lanjut baca ayat. Itu dia. Jadi bukan rukunya 2 kali langsung naik turun lagi, bukan. Jadi kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah kemudian ruku. Bangkit dari ruku, tidak langsung turun. Lanjut lagi bacaan. Baru ruku lagi, baru naik, baru sujud. Ini caranya. Beda. Iya. Makanya secara kesimpulan, 4 ruku, 4 sujud. 4 kali ruku, 4 kali sujud. Cuman rukunya berbeda. Jadi dari ruku pertama berdiri, lanjut lagi baca. Lanjut lagi baca. Iya. Al-Quran. Kemudian nanti ruku kedua. Bahkan kata beliau, wa warada thalathah wa arba' wa khamsah. Bahkan datang dari sholat gerhana ini ada juga yang 3 ruku, ada juga 4 ruku, ada juga 5 ruku. Tergantung nanti kan gerhana itu kadang singkat, kadang lama. Iya. Jadi kan sunnahnya adalah kita sholat gerhana itu sampai tersingkat. Sholat gerhana itu. Jadi sunnah dipanjangkan. Nah, supaya dipanjangkannya adalah tidak terlalu membuat orang yang berdiri lama itu nanti dia merasakan capek atau hilang kekhusyuannya. Maka rukunya kadang 3 kali, kadang 4 kali, kadang juga rukunya 5 kali. Kadang juga rukunya 5 kali dalam 1 rakaat. Tapi paling sahihnya adalah 2 kali saja. Kan belum bilang tadi, paling sahih adalah 2 rakaat. Setiap rakaat 2 ruku. Itu paling sahih. Itu yang paling sahih. Iya. Ini terkait dengan salat gerhana. Ada penukilan tentang dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini dikatakan paling sahih. Karena ini Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim. Beliau bilang, in kasafati syams ala ahdi Rasulillah. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah. Fasalla Rasulullah. Maka Rasulullah pun salat. Faqama qiyaman tawila. Maka beliau berdiri salat dengan berdiri yang panjang. Berdiri yang panjang. Qiraati suratil Baqarah. Masya Allah. Sekadarnya itu seperti baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan 2 juz setengah. Iya. 20 lebih lembar. 30 lembar. 30 lembar. Iya. Seperti itu bacaannya. Panjang. Panjang. Beliau berdiri. Tsumma raka'a ruku'an tawila. Setelah itu, beliau ruku. Ruku juga panjang. Tsumma rafa'a faqama qiyaman tawila. Maka beliau bangkit. Bangkit dari ruku pertama. Berdiri juga lama lagi. Tapi wahwa dunal qiyamil awal. Tentunya tidak sama dengan berdirinya yang pertama. Jadi maksudnya bangkit lanjut baca. Cuman ukuran panjangnya tidak sama dengan panjangnya yang pertama. Dikurangi lagi. Kemudian kata beliau ruku dengan ruku yang panjang. Kemudian bangkit. Kemudian sujud. 2 kali sujud. Kemudian bangkit. Berdiri lagi. Itulah rakaatnya. Itu caranya nanti di rakaat kedua.
Rakaat kedua juga begitu. Bangkit ke rakaat kedua, baca Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah, ruku. Bangkit dari ruku, lanjut lagi bacaan. Kemudian ruku, bangkit, sujud. Turun sujud 2 kali, sujud tasyahud, salam. Ini cara pelaksanaannya berdasarkan penukilan dari Ibnu Abbas, dan inilah cara yang paling terkuat dan tersahih. Iya, dengan 4 ruku, 4 sujud. 4 ruku dan 4 sujud. Kata beliau, yaqra'u baina kulli ruku'ain ma tayassar. Dia membaca di antara setiap 2 ruku tadi itu apa yang dimudahkan. Jadi tidak dipaksakan harus baca surat tertentu. Apa saja yang imam hafal, tidak masalah. Iya, dan tidak dipaksa juga harus panjang seperti Nabi. Tidak harus begitu. Yang penting kita sholat. Kalau masih gerhana kan kita lanjut dengan bersedekah. Kan ada amalan-amalan lain. Iya, bersedekah, berdoa, banyak. Misalnya kalau pendek sholatnya, sementara gerhana belum selesai, jangan langsung pergi pulang. Jangan. Usahakan sampai selesai gerhana. Kita kan tidak tahu ini apa yang terjadi. Kita tidak tahu itu apa yang terjadi. Maka bisa kita lanjut berdoa, beristighfar, berzikir, takbir, atau bersedekah. Boleh. Kita melanjutkan itu. Kemudian kata beliau, wa warada fi kulli raqatin ruku'un. Ya. Datang juga kata beliau setiap 1 rakaat 1 ruku saja. Berarti sama dengan sholat biasa. Datang juga keterangan bahwa setiap ruku itu cuma 1 rakaat, 1 ruku. Setiap 1 rakaat 1 kali ruku. Berarti dengan apa yang datang ini, berarti bisa kita lakukan sholat gerhana itu seperti sholat biasa. 2 rakaat, 2 ruku, 4 sujud. Boleh. Iya, makanya beliau bilang paling sahih tadi itu. Karena Nabi terjadi gerhana di masanya, beliau lakukan sholat seperti itu. Iya, tapi datang juga di setiap rakaat 1 kali ruku saja. 1 kali ruku saja. Kemudian kata beliau, wa nudibat doa. Ini yang beliau saya singgung tadi. Disunahkan kita berdoa. Wa takbir. Disunahkan kita bertakbir. Dengan takbir yang biasa di Id. Yang biasa di takbir-takbir Id. Iya. Wa at-tasadduq. Disunahkan kita bersedekah. Disunahkan bagi kita bersedekah. Wal istighfar, disunahkan bagi kita untuk beristighfar. Banyak meminta ampun di hari itu. Ya, di saat gerhana. Ini yang belum sampaikan terkait dengan sholat gerhana. Kemudian terakhir, bab ke-15, babu sholatil istisqa. Bab sholat meminta hujan. Disyariatkan dalam Islam, ya, bagi kita ketika musim kemarau yang berkepanjangan untuk sholat minta hujan. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah terjadi kemarau panjang. Terjadi kemarau panjang. Maka para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk melakukan sholat istisqa. Sholat meminta hujan. Maka Rasulullah keluar bersama mereka ke lapangan. Dan ini juga nanti syariatnya sholat minta hujan ini sunnahnya di lapangan. Tapi kalau dilakukan di masjid tidak apa-apa. Kalau dilakukan di masjid tidak mengapa. Kata beliau, tusannu indal jaddab rakaatan. Masya Allah. Disunahkan sholat minta hujan ketika musim kemarau panjang 2 rakaat. 2 rakaat. Ba'dahuma khutbah. Setelahnya disunahkan khutbah. Setelah, berarti sama dengan sholat apa ini? Id. Untuk mengingatkan orang. Karena ini kemarau panjang ini tidaklah terjadi kecuali dosanya kita. Dosanya kita yang ada. Itu kemarau panjang. Di pembahasan tafsir
surat Nuh, ya, ketika Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Allah Maha Pengampun. Setelah itu diperintahkan beristighfar, maka Allah katakan yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian hujan. Berarti beristighfar itu adalah sebab turunnya hujan. Itu pertama. Dari sini terdapat isyarat bahwa sebab kekeringan kurangnya hujan adanya dosa. Adanya dosa. Maka ketika sholat istisqa lakukan 2 rakaat, setelahnya mengingatkan orang bahwa untuk bertobat kepada Allah, mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, supaya mereka mengingat hal tersebut dan beristighfar sehingga bisa menjadi sebab turunnya hujan di berikutnya. Makanya kata beliau setelahnya khutbah, tatadammanu dzikr, yang terkandung dalam khutbah itu adalah peringatan, wa targhib fit ta'ah, memberikan kecintaan lagi orang untuk melakukan ketaatan, wazzajar anil ma'siyah, dan memperingatkan mereka untuk menjauhi maksiat, wa yastaghfirul imam wa man ma'ahu minal istighfar, dan imam memperbanyak dan orang yang bersamanya itu makmum memperbanyak istighfar, wa du'a, dan berdoa birofil jadbe, untuk mengangkat kemarau itu. Wa yuhawwiluna jami'an ardiyatahum, ini sunat tambahan. Kalau kita melakukan sholat istisqa, sudah sholat, memperingatkan orang, kemudian berdoa, supaya mengangkat kekeringan itu. Ada sunnah lain. Ketika kita mau pulang, disunahkan membalik rida. Kalau kita pakai selendang, pakai imamah misalnya, kita disunahkan balik. Bahkan kalau kita pakai songkok disunahkan untuk dibalik. Kenapa itu? Itu namanya tafaul. Untuk menunjukkan kita berharap baik. Mudah-mudahan Allah membalik keadaan kita. Dari kering menjadi hujan. Di Nabi SAW saat beliau sudah sholat istisqa dan meminta, beliau balik rida. Beliau balik rida. Rida itu yang dipakai di belakang. Yang menutupi punggung. Dan ini pundak. Menutup ini. Jadi beliau balik. Belum membaliknya. Ini disunahkan. Saat kita selesai dari sholat istisqa dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara membaliknya yaitu kiri jadi ke kanan, tentunya kanan jadi ke kiri. Itu yang dibalik. Rida, gambaran rida ini maksudnya berarti pakaian luar. Jangan diubah semua sampai baju, celana, pakaian dalam. Enggak. Ini yang pakaian luar saja. Pakaian luar saja. Ini yang disebutkan terkait dengan sholat istisqa. Dan ada cara kedua. Beliau tidak singgung juga di sini. Itu istisqa itu tidak harus sholat. Boleh juga dilakukan oleh khotib saat Jumat. Saat Jumat tanpa sholat. Kan sholat Jumat sudah cukup. Khutbahnya sudah cukup juga dengan khutbah Jumat. Karena pernah terjadi di masa Nabi juga kering yang sangat. Sampai putus jalan. Ternak mati. Tidak ada lagi apa. Jalan terputus maksudnya karena di Madinah itu kalau musim kering itu terbelah tanahnya. Terbelah tanahnya. Di sebagian daerah juga di negeri kita ini begitu. Kalau musim kering panjang, tanah itu terbelah. Datang seorang masuk Jumat. Nabi sedang khutbah. Dia bilang di hadits Bukhari Muslim. Dia katakan, wahai Rasulullah, in qata'at turuk. Wahai Rasulullah, jalan sudah putus. Hewan ternak mati. Harta hancur. Berdoalah kepada Allah, minta hujan. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma agitna, Allahumma agitna, Allahumma agitna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Belum itu ulang-ulang terus. Jadi doa istisqa itu tidak harus panjang. Kan intinya minta hujan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Itu yang belum
baca. Sampai kata Anas, itu Madinah kan terang, lagi terang. Tidak ada awan sedikit pun. Kami keluar awan. Langsung berawan kecil kemudian membesar, hujan. Selama sepekan. Sampai Jumat berikutnya datang lagi orang tadi. Rasulullah hancur lagi jalan karena hujan terus. Itulah manusia. Iya, hujan tidak ada, mengeluh. Hujan lagi sering, mengeluh lagi. Hujan mising. Kita orang Makassar. Iya. Gitulah orang. Jadi hujan terus. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, putus lagi jalan ke hujan. Berdoalah kepada Allah supaya dihentikan. Maka Rasulullah SAW kembali lagi berdoa. Cuman Rasulullah tidak berdoa untuk menghentikan. Nabi katakan, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, pindahlah hujan ini dari kami, bukan kepada kami. Karena kan kalau kita suruh berhenti hujan, mungkin kita tidak butuh. Tapi hewan yang ada di tanah, tumbuh-tumbuhan, ternak, kan butuh hujan banyak. Untuk menumbuhkan tumbuhan, menyuburkan tanah. Makanya kita jangan berdoa memberhentikan hujan. Tapi doanya adalah, Allahumma hawalaina. Ya Allah, pindahkanlah dari kami. Jadi doa dipindahkan. Berdoa untuk dipindahkan hujan. Iya, itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini pula jadi kita tutup dengan poin terakhir. Jadi boleh itu kita berdoa meminta supaya hujan diberhentikan. Yang tidak boleh kita mengeluh. Kalau hujan kita boleh berdoa kepada Allah. Ya Allah, hentikanlah hujan, pindahkanlah, begitu. Iya, hentikanlah hujan kepada kami di daerah kami, pindahkanlah ke daerah lain. Seperti Nabi, ada juga isi doanya, pindahkanlah ke gunung, pindahkan ke lembah-lembah. Boleh kita bilang. Iya, jadi yang tidak boleh adalah kita mengeluh. Tidak ada hujan mengeluh, ada hujan, tidak bolehlah kita mengeluh. Kalau memang berlebihan, kita berdoa kepada Allah supaya dipindahkan dari kita. Dipindahkan dari kita. Ini dengan ini selesai alhamdulillah pembahasan kitab As-Shalah. Setelahnya adalah masuk nanti di kitab jenazah. Kemudian ya ada nanti zakat. Mungkin ini kita akhirkan saja nanti. Mungkin juga kita akhirkan setelah Ramadan. Ya, tidak bisa lagi pekan depan ini kayaknya tidak bisa. Ya, ada banyak acara ini sebelum Ramadan, banyak sekali kegiatan. Masya Allah. Iya, jadi ini pertemuan terakhir berarti. Jadi kalau ada pertanyaan tanya memang makin. Karena ini terakhir. Alhamdulillah. Tes. Ada suara. Oke, bismillah Ustaz. Ini Ustaz bertanya, bertanya di YouTube. Ustaz, apakah boleh sholat di rumah pada saat menggigil? Mungkin dia demam Ustaz. Sakit. Sakit. Baik. Jadi sakit itu termasuk udzur. Sakit, hujan, lumpur, angin kencang. Iya. Itu semua adalah udzur untuk tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Iya, udzur untuk tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, ada syariat dari Nabi SAW, ya dari para sahabat juga. Mereka kalau safar, mereka katakan sallu fi rihalikum, sholatlah di tenda-tenda kalian. Atau saat hujan, sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Kenapa dianjurkan untuk adzan dengan itu? Itu untuk mengganti khair hayya 'alas shalah, kita ganti dengan ini. Sallu fi buyutikum kalau hujan. Atau di akhir, setelah selesai adzan sampai sempurna baru sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Kan itu udzur, angin kencang, hujan, iya, demikian pula sakit, udzur untuk tidak hadir ke masjid. Wallahu a'lam. Ustaz, terkait sholat gerhana tadi Ustaz.
biasanya kan kita saat ini kita sudah tahu nih kapan itu gerhana muncul, Ustaz. Nah, biasa juga kita sudah prepare, tiba-tiba ada kegiatan lain, Ustaz, yang tidak sempat kita sholat gerhana. Apakah memang setiap yang melihat harus wajib atau bagaimana, Ustaz? Sudah dikatakan tadi, sunnah. Jadi Secara kan Nabi bilang begitu, idza ra'aitumu, kalau kalian melihatnya, fabza'u ila shalah, segera melakukan sholat. Sunnah. itunya, sunnah. Sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada udur tak, tidak masalah, cuman kita tidak dapat pahala apa? Sunnah itu saja. Dan bahkan kalau kita sebenarnya tidak mampu sholat, kan kita bisa lakukan yang lain. Kita bertakbir, beristighfar, sambil kegiatan, atau bersedekah. Iya, itu yang kita lakukan. Satu lagi, Ustaz. Kalau suami istri itu sholat di rumah, Ustaz, apakah posisinya bisa bagus samping begitu, Ustaz, atau tetap di belakang? Tetap di belakang. Jadi itu adalah sunnah bukan karena mahram atau bukan mahram. Jadi sunnah di belakang itu bukan karena masalah mahram. Seperti Anas waktu sholat bersama Nabi di rumahnya, itu kan perempuan Nabi jadikan di belakang. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan, padahal bisa saja dijadikan sama Anas, karena kan mahram. Tapi Nabi menjadikan Anas bersama anak yatim, kemudian perempuannya di satu orang perempuan di belakang. Di belakang. Itu menunjukkan dia itu bukan masalah karena mahram itu disuruh ke belakang. Memang syariatnya begitu. Kalau perempuan di belakangnya laki-laki, walaupun sendiri. Padahal kan orang sholat sendiri di belakang shaf tidak sah. Tanpa kalau masih kosong di depan. Kalau masih kosong di depan. Tapi ini Nabi tetap suruh di belakang padahal dia sendiri. Ini menunjukkan bahwa memang perempuan itu di mana? Di belakang. Asal. Mumpung ini pertemuan terakhir sebelum bulan suci Ramadan. Ini Ustaz, terkait dengan niat, Ustaz, niat puasa. Apakah bisa kita niatkan selama 1 bulan full untuk puasanya atau per hari, Ustaz, untuk puasanya? Baik. Kalau per hari tentunya tidak ada silang pendapat bahwa kita dianjurkan setiap malam berniat. Setiap malam berniat. Iya, untuk berpuasa besoknya. Tapi apakah boleh niat 1 bulan, 1 kali untuk sebulan? Nah, ini kalau ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh karena puasa itu ibadah yang terputus setiap harinya. Karena kan kita puasanya hanya siang, malam kita tidak berpuasa. Beda kalau sholat, kita niat hanya di rakaat awal. Tidak sunnah niat lagi di rakaat kedua atau rakaat ketiga. Kenapa? Kan ibadahnya nyambung, bersambung. Kalau puasa, memang dia sebulan, tapi terputus dengan malam. Terputus dengan malam. Dari situlah mereka berpendapat tidak boleh untuk 1 bulan. Iya, harus apa? Setiap malam. Tapi ada ulama lain lagi berpendapat boleh. Memang dia terputus, ya terputus, tapi kan terputusnya itu dimaafkan karena syariat memaafkan. Adapun puasanya kan setiap hari, itu dianggap bersambung. Itu dianggap bersambung. Nah, ini 2 pendapat mereka. 2 cara memandangnya. Jadi malam itu tidak dianggap pemutus. Karena kan besok dia puasa lagi. Ini alasan dari mereka. Ketika ada perselisihan begini dan memang alasannya sama-sama kuat, sebenarnya yang paling hati-hati kita keluar dari perselisihan yaitu niat setiap malam. Tapi kalau ada yang berniat 1 bulan penuh, misalnya besok Ramadan, sebentar malam kita masuk malam 1 Ramadan, iya langsung kita berniat, insya Allah saya akan berpuasa sebulan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sah niatnya itu. Karena ada dalil innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung niat. Seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berarti kan dia dapat. Ini kan hadits umum. Jadi makanya dibilang kalau dia setiap hari bagus. Tapi kalau dia langsung berniat dari awal bulan untuk sebulan penuh,
sah. Sah. Tapi harus diingat nanti kalau kita sakit atau kita musafir. Kan kalau kita safar kan berarti putus, bukan putus karena malam. Itu karena putus mungkin tidak puasa karena saat safar. Ini harus tajdid. Ketika pulang dari safar harus perbaharui niat. Harus perbaharui niat. Demikian pula kalau ada orang sakit. Puasa, tiba-tiba sakit, tidak mampu dia berpuasa. Akhirnya dia berbuka. Maka setelah dia sembuh, wajib dia perbaharui niatnya. Tidak boleh tidak, kan ini dia sudah putus. Dia sudah putus. Itu wallahualam. Baik Pak Ustadz, saya mungkin lanjut yang tadi. Kalau yang tadi masalah niat Pak Ustadz ya, bahwa boleh tidak berniat sebulan penuh. Kalau saya mungkin lebih ke bagaimana dengan jikalau kita mungkin lupa untuk berniat berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian kita tetap melakukan puasa. Apakah hukumnya tetap menjadi suatu amalan ataukah terhitung setelah memulainya tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika safar tadi Pak Ustadz. Ketika safar tadi kan kita tidak diwajibkan untuk berpuasa sebenarnya, tetapi ada suatu kondisi mungkin kita masih mampu untuk berpuasa. Nah, sebenarnya lebih bagus yang mana Pak Ustadz? Apakah kita mengambil yang mudahnya ataukah kita tetap menjalani ibadah puasa itu sendiri? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Untuk pertanyaan pertama, inilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, fungsinya itu kita niat sebulan. Walaupun kita niat setiap hari, tapi kalau kita berniat di awal Ramadan dengan akan berpuasa sebulan, jadi itu tidak pengaruh itu. Jadi misalnya besok puasa, sebentar malam langsung kita niat, insya Allah saya akan puasa sebulan. Sudah berniat memang. Jadi nanti setiap hari kan kadang kita lupa itu. Lalai dari berniat. Sudah terbiasa itu, apalagi sudah 10, 20 ke atas. Terbiasa makan, terbiasa sahur. Akhirnya kita lupa menghadirkan puasa besok. Nah, inilah fungsinya itu tadi, kita berniat di awal Ramadan untuk sebulan. Sehingga kita sah. Nah, kalau kita tidak berniat begitu, maka tidak sah saat kita berpuasa. Karena tidak ada puasa tanpa niat. Jadi puasa itu tidak akan mungkin sah tanpa niat. Karena niat itu syarat sah. Niat itu syarat sah. Nah, kemudian masalah berikutnya lagi, orang musafir. Kan memang tidak ada silang pendapat bahwa boleh dia tidak berpuasa di saat safar. Tapi mana yang utama? Tergantung keadaan. Kalau keadaannya kita kuat, utama puasa. Karena musafir itu boleh tidak berpuasa. Bukan berarti tidak wajib berpuasa. Buktinya saat dia nanti saat tidak safar, harus qada. Berarti kan wajib puasa. Cuman boleh tidak berpuasa. Nah, saat dia mampu berpuasa, lebih utama puasa. Kalau dia tidak mampu, maka lebih utama dia tidak berpuasa. Karena pernah di masa Nabi sedang safar. Tiba-tiba Nabi mendapat ada sahabat yang sudah dinaungi, sudah dipayungi. Iya. Nabi bertanya, kenapa dia itu? Mereka bilang, puasa. Dia puasa. Apa langsung kata Nabi? Laisa minal bir asyam fi safar. Bukanlah kebaikan orang berpuasa saat safar. Ah, ini bagian seperti itu keadaannya. Bukan kebaikan orang berpuasa saat safar kalau sampai seperti itu keadaannya. Sampai mau pingsan di jalan. Bukan kebaikan. Bukan kebaikan orang puasa kalau keadaannya berat. Nah, ini yang disebutkan terkait dengan mana yang utama saat safar, puasa atau tidak. Maka tergantung keadaan kita, si musafir. Wallahualam. Baik Ustadz, mungkin kembali ke safar Ustadz untuk jamaah sholat. Jadi ada peristiwa Ustadz, perlakuan yang baik yang mana kami bisa lakukan. Misalnya kondisi sholat duhur kami akhirkan ke asar Ustadz. Sampai tibalah kami ke tujuan, apakah kami melakukan sholatnya dengan tertib itu Ustadz, rakaatnya 2-2 saja atau sesuai dengan kondisi rakaatnya Ustadz yang telah ditentukan? Misal 4. Ya, misal, ya seperti itu Ustadz. Itu pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, terkait bagaimana keadaannya, misalnya kita tiba di lokasi
namun kita mengakhirkan juga, tapi kondisinya mungkin sementara sholat asar misalnya Ustadz. Apakah kita masuk ke dalam sholat itu atau kita mentertibkan sebagaimana kita harus mengerjakan duhur dulu Ustadz? Mungkin itu Ustadz. Baik. Dua pertanyaan itu satu jawaban dulu untuk terkait dengan tartibnya ya. Kalau tartibnya tidak boleh diganti. Jadi urutan sholat itu tidak boleh diganti. Tidak boleh kita tukar-tukar. Iya, kecuali kita luput ketiduran. Dan akan keluar waktu kalau kita lakukan dulu itu. Misalnya kita ketiduran. Kita ketiduran dari sholat isya misal. Sholat subuh juga. Kita tidak bangun kecuali mau keluar waktu subuh. Nah ini sholat subuh dulu. Karena mau keluar waktu. Itu namanya qadha. Kan boleh diqadha sebentar karena ketiduran. Tapi kalau kita sekarang musafir, jadi sholat itu adalah ta'khir ataupun takdim. Tidak boleh diganti urutan. Duhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya, baru subuh. Jadi itu tidak boleh ditukar. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama itu tidak boleh ditukar. Iya, kemudian ini kan kita masalah adalah jamak ta'khir ini. Kita saat jamak ta'khir, kondisi pertanyaan pertama, maka tentunya kita duhur dulu baru asar. Duhur dulu baru asar. Kan tidak boleh di ini. Kita ini cuman akhirkan waktu duhur ke asar. Bukan akhirkan sholat duhur dari sholat asar. Tapi waktunya yang kita geser. Jadi jangan dipahami bahwa sholatnya yang digeser. Bukan, hanya waktu. Jadi musafir itu boleh menggeser waktu asar maju ke duhur, namanya jamak takdim. Atau duhur ke asar, namanya jamak akhir. Tapi tetap urutannya. Mau dimajukan berarti duhur dulu baru asar. Diundur duhur dulu baru asar. Tetap. Jadi tetap. Terus kita walaupun sampai ke tempat tujuan, maka kita tetap disyariatkan namanya jamak qasar. Nabi tinggal di Tabuk. Dari Madinah ke Tabuk. Kemudian beliau tinggal di Tabuk 20 hari. Jamak qasar. Padahal sudah sampai di tempat tujuan. Nabi dari Madinah ke Mekah. Sampai Mekah. Belum tetap jamak qasar. Bahkan waktu itu kan terjadi waktu Fatu Mekah. Penaklukan Mekah Nabi tidak pernah sempurna sampai 20 hari. Sampai kembali ke Madinah. Haji juga begitu. Belum jamak qasar terus. Di Mina jamak qasar, di Arafah jamak qasar, di Muzdalifah jamak qasar. Jadi sampai kembali ke Madinah baru belum sholat sempurna. Jadi sampainya kita ke tujuan tidak membatalkan nama kita musafir. Sampainya ke tempat tujuan. Iya, kita tetap namanya musafir. Maka berlaku jamak qasar. Dua. Untuk pertanyaan kedua, tambahannya adalah bagaimana kalau saat kita sampai mukim sedang sholat asar. Maka di sini ada dua pilihan. Karena musafir tidak wajib hadir jamaah. Tidak wajib hadir jamaah orang mukim sini. Maka boleh dia menunggu mereka selesai baru nanti mereka sholat sesama musafir. Dengan ketentuan berarti sudah boleh langsung dua-dua. Dua duhur, dua asar. Dan boleh dia ikut mukim yang lagi sholat asar. Boleh. Karena kan jamak qasar bagi musafir bukan kewajiban, tapi keringanan. Walaupun ini diperselisihkan pendapat. Bahkan di sana ada yang berpendapat wajib itu jamak qasar pada musafir. Nah, kalau kita mengambil pendapat wajib, berarti tidak boleh. Jangan ikut imam, karena kita akan salah. Kita akan melakukan ikut imam yang mukim. Berarti 4. Nah, yang benarnya adalah jamak qasar saat musafir keringanan, bukan kewajiban. Artinya kalau keringanan berarti boleh kita ikut mukim. Cuma saat ikut mukim adalah kita tentunya ikut mukim secara rakaat. Dan perhatikan niat. Niatnya tentunya kita kan belum sholat duhur. Niatnya adalah duhur. Dan tidak mengapa antara imam dan makmum beda niat. Tidak masalah. Tidak apa-apa itu. Imam niatnya asar, kita niatnya apa? Duhur. Tidak masalah. Kan boleh beda niat. Yang tidak boleh itu adalah menyelisih rakaat imam. Adapun beda niat, boleh. Boleh imam sholat sunnah,
makmum sholat wajib. Boleh makmum sholat sunnah, imam sholat wajib. Boleh. Boleh beda niat. Jadi itu saja yang diperhatikan nanti. Setelah 4 rakaat salamnya imam, kita berdiri, setelah kita salam juga ya, kita berdiri melakukan sholat asar jamak qasar. Seperti itu. Mungkin satu lagi Ustaz. Kemarin mungkin saya nggak dengar Ustaz terkait tata cara sholat ketakutan Ustaz. Misalnya di mana kita kalanya ada mungkin tiba-tiba ada ular, mungkin tata caranya seperti bagaimana Ustaz? Baik. Kalau ular, kalau takutkan sesuatu yang akan hilang dengan cepat, itu enggak masalah. Jadi kita kalau ularnya datang sebelum sholat, bunuh dulu baru sholat. Kalau datangnya sebelum sholat. Tapi kalau ularnya datang saat kita sholat, bunuh ularnya baru lanjut sholat. Tidak perlu dibatalkan. Itu kalau kita sebut ular. Yang tadi itu kalau sholat takut itu misalnya ada pembegal barang kita. Dia bisa datang kapan saja. Maka ini nanti kita boleh sholat. Walaupun tanpa nanti sujud ke tanah. Boleh kita sujudnya lebih rendah kepalanya daripada ruku. Karena sambil memantau. Sambil memantau. Kalau kita lebih dari 1 orang, ya, maka boleh nanti berbeda-beda. Maksudnya saat kita sudah sujud, maka yang di belakang tidak sujud. Saat kita sudah bangun, di belakang baru sujud. Nah, tergantung nanti keadaan. Itu sholat dalam keadaan takut. Ini Ustaz, ada titipan pertanyaan ini Ustaz. Kemarin itu ada kejadian mau penguburan jenazah Ustaz, tapi banyak sekali air di bawah Ustaz. Jadi dibuatkan peti. Apa itu hal yang diperbolehkan Ustaz? Baik, asalnya kuburan itu tidak boleh pakai peti. Karena itu membuang-buang harta. Karena dia akan rusak dengan cepat. Ya, kecuali dibutuhkan. Jadi kalau dibutuhkan adalah boleh orang kubur pakai peti. Dan boleh sebenarnya orang mengurangi saja pengeluarannya daripada peti, boleh terpal. Sebenarnya tidak harus dipaksakan peti kan. Jadi boleh itu terpal alasnya di bawah sampai ke sampingnya. Jadi terpal. Iya. Terpal kan hanya lahatnya. Kan belahannya saja itu yang dipakaikan. Iya, dipakaikan terpal daripada peti. Iya. Seperti itu. Allah. Iya kan di atasnya memang kan nanti ada ini. Enggak, di atasnya kan ada papan. Kan di atas lubang itu kan nanti ada papan yang menutupi. Kalau lubang samping kan begini, berdiri menyamping. Kalau lubang tengah kan, lubang tengah kan ada papan nanti di atas. Jadi maksud saya itu terpalnya nanti itu kan nanti begini Pak. Taruh di bawah kan, baru lari begini kan nanti ujungnya di atas. Lari ke kiri, ke kanan, ke sini, baru nanti kan taruh itu kayu. Kita taruh kayu, baru tanam. Jadi case-nya ini Ustaz yang tadi saya lanjut. Dia itu tiba-tiba dibuatkan papan gitu, tapi bentuk peti. Dia kebetulan memang banyak air sudah disedot, tapi takut rubuh gitu, jadi dibuatkan ini. Bagaimana ininya hukumnya itu Ustaz? Tidak apa-apa kalau itu kan namanya maslahat Pak. Jadi maslahat. Iya, dengan ketentuan tentunya asalnya tadi itu tanah tidak begitu. Cuma mungkin karena hujan, kadar air jadi tinggi. Itu namanya maslahat. Nah, jadi boleh kita pakaikan peti atau dinding di samping kiri dan kanannya dengan dinding dengan kayu. Dengan kayu seperti itu. Lanjut Ustaz, soal kuburan Ustaz. Kita akan dilarang membangun di atas kuburan Ustaz. Kondisi kuburan saat ini kan kalau di Makassar ini lumayan agak padat Ustaz. Kalau kayak batu nisan itu apakah diperbolehkan Ustaz? Kalau batu nisan kan memang boleh. Ditulis nama Ustaz begitu? Oh itu yang tidak boleh. Iya maksudnya kita kan dilarang menulis di atas kuburan. Dilarang, tidak perlu ditulis namanya.
Cuman membuat batu nisan untuk tandai bahwa itu keluarga kita, boleh. Nabi kasih tanda kuburan sahabat. Nabi kasih tanda. Yang tidak boleh ditulis wafat tahun sekian, kan nanti diulang tahunkan lagi. Tidak boleh, kan Nabi melarang tulis di atas kuburan. Sudah. Oke, Ustaz, izin Ustaz. Terkait dengan safar lagi nih Ustaz. Misalkan ini kami sudah tahu nanti ketika selesai sholat duhur itu kami nanti akan safar. Nah, pertanyaannya apakah pada saat kami sholat duhur itu bisa kami kosor memang Ustaz? Jamak kosor memang Baik. untuk sholat asarnya? Kalau jamak boleh. Jadi itu kosor, Pak. Berlaku hanya musafir. Kalau sudah kita lewati rumah kampung tak. Jadi itu jamak kosor hanya berlaku saat kita sudah lewati rumah kampung atau sebelum kita masuk perbatasan kampung tak. Jadi boleh jamak. Jadi yang boleh itu jamak, bukan kosor. Jadi boleh kita majukan asar, tetap 4. Iya, tetap 4 duhur, 4 asar. Supaya enak kita jalan juga. Nggak repot makin nanti sholat asar di jalan. Ya, tapi jangan kosor. Salah kalau kita kosor. Karena kosor itu berlaku hanya musafir. Saat kita sudah perjalanan. Iya. Silakan. Saya mau bertanya Ustaz. Kalau misalnya Pak Ustaz, sambungan masalah jamak qasar ya. Umpamanya saya masa kecilnya itu di Bantaeng Pak Ustaz tuh. Kemudian sekarang kan saya kerja di Makassar begitu Pak. Kemudian ada tugas ke Bantaeng begitu. Apakah itu bisa masuk jamak qasar atau tidak? Pertanyaannya KTP tas sudah di mana? Domisili. Iya, kalau umpamanya KTP-nya masih di Bantaeng begitu Pak. Sudah kita penduduk Bantaeng. Berarti tidak. Iya, jadi yang dilihat itu adalah domisilita. Dan ada orang kan bisa 2 domisili. Dan kita sudah tinggal niat di situ. Iya, seperti itu, Pak. Bismillah, Ustaz. Terkait sholat gerhana tadi, Ustaz. Sholat gerhana itu biasa kan tengah hari ya, Ustaz. Itu Biasa? Tengah hari ya. Nggak harus. Kan boleh sebelum maghrib, asar, Jika dia macam-macam. bertepatan dengan sholat duhur, Hmm. kan kemarin kalau saya salah sebelum ini bertepatan sholat duhur. Iya. Itu sebaiknya seperti apa? Atau diduluankan sholat gerhana dulu, baru duhur atau duhur dulu? Kalau bertepatan dengan sholat wajib, didahulukan. Kecuali dikhawatirkan gerhananya akan lewat. Dan waktu masih luas. Misalnya Pak, gerhana ini akan lewat cepat. Sementara waktu duhur tak masih panjang. Masih panjang duhur tak. Maka gerhana dulu, baru duhur. Tapi kalau gerhananya masih panjang, ya tentunya duhur dulu. Karena sholat wajib lebih harus daripada sholat sunnah. Nah, itu fungsinya kita mengetahui hukum. Cuma kenapa kita tadi kalau akan gerhananya cepat, kadang kan itu gerhana ada gerhana total, ya satu lingkaran, ada juga gerhana tidak lama. Kenapa kita? Karena memanfaatkan waktunya saja untuk mendahulukan sunnah. Tapi kalau selesai gerhananya berarti tidak bisa sholat. Tidak bisa, karena sholat gerhana itu saat gerhana. Seperti itu. Jadi seandainya di tempat mukim kita melakukan sholat duhur dulu, Ustaz, tapi ketinggalan sholat gerhana ya, tidak apa-apa ya? Tidak Kan apa-apa, sunnah. kan sunnah hukumnya. Iya. Jadi sebenarnya tergantung kesepakatan para imam. Maksudnya imam masjid itu mau qomat atau tidak. Kan kita harus ikut sebagai makmum. Kalau imam bilang kita akhirkan, insya Allah gerhana dulu, kita sholat gerhana dulu karena gerhana itu cepat. Sebentar kita sholat duhur. Kenapa? Begitu. Baik, Pak Ustadz. Kaitannya dengan sholat mungkin Ustadz. Ya. Jadi mungkin seperti yang kami ketahui bahwa ada beberapa waktu yang kita tidak dianjurkan untuk sholat. Kemudian ada juga beberapa kondisi yang kita tidak dianjurkan untuk sholat. Salah satu contohnya mungkin waktu yang tidak dianjurkan adalah
sebelum maghrib, menjelang maghrib, lepas asar dan menjelang maghrib. Kemudian kondisi yang kita tidak dianjurkan untuk sholat adalah ketika makanan sedang dihidangkan. Nah, dalam kondisi-kondisi kira-kira keutamaannya seperti apa Ustaz? Kalau misalnya kita diantaranya kan ada juga sholat-sholat yang kita boleh laksanakan kapan saja. Contohnya mungkin sholat tobat, kemudian sholat hajat, dan beberapa sholat lainnya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, misalnya nih Bos, ada kondisi waktu misalnya kita ketiduran nih pada saat sebelum asar kemudian tertidur sampai dengan menjelang maghrib. Nah, termasuk ke dalam waktu yang tidak dianjurkan untuk sholat. Nah, dalam kondisi itu mungkin kita merasa bersalah, kita mau apakah kita mendirikan sholat asar dulu atau sholat tobat dulu atau seperti apa Pak Ustaz? Baik. Pertama tentunya orang itu kalau luput dari sholat wajib karena ketiduran, maka wajib dia lakukan saat dia terbangun. Itu yang wajib dia dahulukan. Langsung sholat. Bahkan di waktu terlarang. Jadi itu tadi itu khusus pada sholat mutlak. Jadi yang terlarang sholat itu pas sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat tanpa sebab. Misalnya sholat tobat. Tidak boleh kita lakukan waktu terlarang sebenarnya. Karena sholat tobat itu kan tidak harus sholat. Kan kita beristighfar saja sudah cukup. Iya. Cuman sunnah melakukan sholat tobat. Tapi jadi kalau waktu terlarang jangan dilakukan. Sementara sholat fardu itu kan adalah sholat yang harus dilakukan, kewajiban seorang mukallaf. Jadi walaupun di waktu terlarang, wajib dilakukan. Demikian pula sholat yang memiliki sebab seperti habis wudhu, masuk masjid, itu namanya punya sebab. Boleh dilakukan walaupun waktu terlarang. Artinya sama Pak Ustadz ya, contoh kayak sholat gerhana, sholat tobat, boleh kita lakukan sholatnya ataupun boleh dengan melakukan istighfar dengan Betul. istighfar saja. Betul. Tetapi secara keutamaannya seperti apa Ustaz? Tentunya keutamaan kalau kita gabungkan dengan sholat lebih utama. Sama sholat. Iya kan, maksudnya kan memang anjurannya banyak. Anjurannya adalah sholat. Tapi kalau kita bisa sholat. Karena kan sholat itu ada sujud. Tanpa kita berdoa pun, sujud itu punya pahala keutamaan khusus. Iya, setiap sujud itu diangkat derajat. Itu tanpa kita berdoa pun, kita dapat keutamaan karena adanya sujud. Wallahualam. Baik, kita cukupkan? Alhamdulillah. Iya. Kita mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.